kesadaran manusia itu semakin ke atas dia akan mendekatin ini. Ini adalah God consciousness, kesadaran ilahiyah. Jadi ini saya kasih ini karena memang pasti ada jarak antara pencipta dan yang diciptakan. Misalnya ini pencipta nih, ini kita nih awam. Naik set, ketika di sini ini akan gini terus mas, sampai kapanpun. Maka disitulah jelas bahwa kita adalah abduhu, kita adalah hamba sehamba-hambanya, dan tidak mungkin kita akan menjadi Tuhan. Nah, ketika di sini pun akan ditagih juga. Mencintainya saja itu lebih mudah, Bu. Yang sulit itu mencintainya bersamaan dengan mencintai seluruh makhluknya. Kan jelas tuh di situ. Ketika kamu mencintaiku, buktikan dengan mencintai seluruh makhlukku. Jadi motifnya itu sebetulnya mas, ketika kita melakukan kebaikan itu, yang kita lakukan di dunia pola, tidaklah lebih, itu adalah komitmen kita kepadanya, agar ia selalu mencintai kita. Sebetulnya itu, kita sudah tidak butuh lagi orang lain mau mengatakan kita baik atau tidak. Yang penting engkau cintai saya gitu. Ibarat kita itu mau melamar seseorang, kan kita terus berusaha tuh, apa yang dia suka saya akan lakukan itu. Jadi motif kita melakukan kebaikan ke orang lain itu sebetulnya adalah motifnya agar saya dicintai olehnya, bukan untuk dikatakan baik. Gitu. Ya. Jadi kan makanya jelas bahwa kebaikan itu harus berlandaskan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Buah dari pengenalan akan dirinya. Seseorang itu tidak akan bisa belajar bijak. Kita menyuruh orang lain untuk bijak percuma. Karena bijak itu tidak diajarkan. Dia itu adalah proses pengalaman akan individunya sendiri. Proses pengalaman akan kehidupannya dia sendiri. Misalnya nyuruh orang lain, Ustaz awakmu rondo bijak, kok nggak mungkin dikubris. Tapi kebijaksanaan itu adalah buah dari akan pemahaman akan dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika dia memahami ini, dia akan memahami setiap proses step by stepnya. Akhirnya melihat orang lain itu memaklumin. Oh iya aku biyen yo ngono gitu. Jadi merasanya itu bukan merasa mengucilkan, tapi kasihan. Rasa cinta kasihnya yang keluar. Nah itulah melahirkan memaklumin itu, bukan menghujat. Kan kita itu sering menghujat gelap. Nah makanya kan saya bilang, daripada kita sibuk menghujat gelap, lebih baik segeralah nyalakan lentera-lentera yang ada dalam diri ini. Karena dunia ini itu sebetulnya kegelapan. Yang dibutuhkan apa? Hanya secercik cahaya, bukan kesaktian, bukan basoka, bukan nuklir, bukan kekebalan. Yang dibutuhkan hanya secercik cahaya. Coba kita bawa pedang kemana-mana di tengah kegelapan, nggak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan hanya lentera lampu itu, yang dimana kita harus saling berbagi. Ketika kita saling berbagi itu, ketika kita berjalan saling mengingatkan, hati-hati gitu. Karena ada cahaya itu yang menunjukkan jalan. Gitu mas. Jadi proses mencari jalan pulang gitu ya gitu. Kita harus kembali ke sini. Nah, ketika di sini, sebetulnya ini pun kita akan ditugaskan di dunia ini. Untuk apa? Untuk berkiprah sesuai dengan potensi kita, untuk menyalurkan nilai-nilai ilahiyah sebetulnya gitu. Sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi potensi itu tidak ada yang mana yang lebih bagus, mana yang jelek. Potensi itu perbandingannya adalah kemaslahatan. Seoptimal mungkin kemaslahatan apa yang kamu bisa berikan terhadap potensi yang sudah dititipkan. Toh kalau sudah sampai sini pun mau ngapain, nggak mungkin kita di sini. Makanya kan saya bilang teman-teman yang berjalan di spiritual, yang orang-orang spiritual itu sudah tidak lagi harus eksklusif, tidak harus lagi ngelimis, tapi harus lebih membumi lagi. Jadi istilahnya semakin tinggi secara vertikal, secara horizontal pun juga harus semakin bisa dirasakan. Kalau kita semakin tinggi kesadaran tapi kita tidak bisa disentuh oleh orang lain, percuma, tidak ada nilainya. Kayak gitu. Nah artinya sebetulnya apa yang kita pelajarin ini, itu sebetulnya cara kembali pulang mas. Tapi benar mas, enggak benar, cuma tanya deh.
kalau yang karena logikanya gini ya, ini saya pakai logika ya, karena kalau saya misalkan dari Pekalongan mau ke Pemalang ya, saya kan misalnya saya udah pernah ke Pemalang duluan, berarti kan tadi kan karena udah sampai yang paling atas itu ya, wah aku stopkan Pemalang, berarti nggak lewati kok gini gitu ya. Nah sebenarnya make sense nggak sih masuk kata misalkan saya metok iya punya stop tekan, jadi lalu kita akan mendahului tekan boleh anakku. Ya ini kan pertanyaan kedua kan. Iya itu. Ya pertanyaan kedua kan. Iya. Nah Betul, terus tadi kan mati tak dengar mas. Memang sih naik menurut apa ya, orang-orang yang mati suri itu jadi lo tahu tekan sih, mesti ngerti enggak juga ya. belum tentu. Mau divalidasi masalah. Ya. Ya belum tentu itu bukan berarti tidak ya. Ya. Posisinya itu gini mas, seseorang yang sudah meninggal itu posisinya pasti di sini, menunggu, ya kan? Ini kalau udah di posisi ini nggak mungkin dia akan turun, impossible. Kecuali orang-orang tertentu, kecuali ya ada untuk menuntun. Nah keterjebakan kita menganggap misalnya nih, ada temen tuh, saya diikutin leluhur saya, gini. Menurut saya nggak mungkin. Yang ada itu kita mengakses ke sini, baru di sini baru dituntun, baru ketemu. Kalau masih belum di sini, berhati-hatilah. Perlu divalidasi itu leluhur atau Ya atau faktor X. Karena kan faktor X itu punya rekaman yang sangat detail soal diri kita, sangat detail sekali. Nah kalau misalnya menurut saya, ketika orang sudah meninggal itu pasti poinnya adalah di sini. Kalau atau belum di sini, biasanya terjebak di sini. Nah keterjebakan di sini itu pasti ada orang-orang yang mengangkat ke sini, pasti. Ya dibantu. Nah kalau misalnya kita mau ketemu leluhur, ya kita harus berada di sini, ketemu real di sini. Apa? Gini. Kemudian namanya dari Jawa Timur ya, dari perjalanan sampai ke Jawa Tengah dan ada yang mau mencari ke dari keluarga ini kan belum menemukan sudah tahu Apa sanat ya gitu? Sanat ya apa nasab? Sanat ya. kita mau mencari ke sana jalurnya seperti apa? Ya gitu harus tapak tilas. Jadi kan gini Pak, sebetulnya kan di tubuh kita ini masih ada DNA leluhur tuh. Kayak misalnya kita rekod tapak tilas tuh leluhur kita siapa? Sanat lah istilahnya ya. Nasab ya. Nasab. Pakai obor itu mas, kita sudah ada Pakai obor terputus saudara, nggak tahu ke atasnya. area ini, daerah ini, tapi tempat pasnya kita belum menemukan. Areanya sudah maaf ya. Ya. Areanya sudah jelas, tempatnya jelas, tapi kita belum menemukan Orangnya. apa ya tempatnya, karena di situ kan banyak itu. Ya. Gini Pak, saya sendiri itu nggak tahu ke atas saya itu siapa. Jadi saya itu sambil tapak tilas. Apa yang misalnya di jalan kemana gitu tapak tilas. Oh tiba-tiba saya paham sesuatu. Oh ini, oh ini gitu. Enggak langsung real kelihatan gini. Enggak. Jadi ada satu insight yang saya dapat tiba-tiba gitu. Jadi makanya kan sebetulnya gini. Ketika kita di petilasan, kan ada petilasan, ada makam. Nah sebetulnya ketika kita di petilasan itu kalau nggak salah udah ada di ngaji Rasul yang saya jelasin itu.
Di petilasan itu, ketika seseorang bermeditasi, dia akan melewati beberapa level dimensi itu. Nah, ketika ini terbuka, misalnya set di tempat ini, itu insight-insight yang didapat itu direkam sama alam sekitar situ. Nah, ketika kita di sana itu sebetulnya adalah menapaktilasi jejak-jejak kesadaran beliau-beliau pendahulu kita, bagaimana mendapatkan insight itu. Oke ya, di petilasan, bukan dimintain nomor, bukan dimintai kesaktian enggak, tapi nilai-nilai esensi yang dia dapat waktu dia mengalami transformasi kesadaran. Oke ya, jelas ya. Pemahaman-pemahaman yang didapat. Nah, ketika di makam itu sebetulnya kita mengakses apa yang dia lakukan, beliau-beliau lakukan dalam kehidupan polarnya. Misalnya dia berdakwah, dia membuat karya ini, membuat ini. Itu yang menjadi inovasi kita nantinya. Bagaimana kita mendaur ulang itu semangatnya. Jadi kalau misalnya masih belum ketemu, diterusin aja, ntar ketemu sendiri. Dan kebanyakan kita itu terjebaknya adalah gini, ketika kita tahu, oh saya itu dulu keturunan ini menjadi hijab, kita malah gak bergerak apa-apa, merasa bangga, malah kita gak bergerak, malah kita sombong aja, dulu leluhurku adalah Diponegoro, cuman gitu. Nah terus awakmu ini sopo saiki kan gak ada impactnya. Kan makanya itu yang saya pertanyakan ke teman-teman. Kalau benar dulu leluhur kita adalah bangsa yang besar, tunjukkan sekarang. Kita ini sering terlena histori masa lampau. Kan itu harus kita tarik tuh. Kalau memang itu benar, ayo kita wujudkan bareng-bareng di sini gitu. Nah artinya Pak, kalau misalnya kepaten obor, saya itu juga sama, saya itu nggak tahu ke atasnya. Nah menurut saya itu pun juga tidak menjadi masalah yang cukup berat menurut saya. Yang penting nilai-nilai esensi dari leluhur dulu itu masuk gitu aja. Entah itu siapa gitu. Daya semangatnya, daya motivasinya, daya inovasinya, daya sosialnya, kan gitu. Lah itu makanya kan sebetulnya ketika kita sudah memahami di sini, nah kita akan bisa berinteraksi tuh. Misalnya kita diam, tarik sebetulnya DNA kita, telusuri, sampai kemana itu tahu, karena dia menyimpan informasi. Kalau toh bisa. Nah di luar negeri itu nggak ada yang bisa record DNA. Dia mengambil DNA untuk di-cloning, tapi dia bingung pembentuk DNA ini apa, kenapa bisa seperti ini, kok nggak sama indukannya. Itu mereka bingung. Makanya mau di-cloning kan manusia, tapi nggak akan bisa sempurna seperti indukannya. Pasti dia punya satu nilai tersendiri, nilai keunikan. Sebentar satu lagi. Seperti itu di kesalehan, tapi kan akan ada tekanan yang kita kadang mau nafas sampai sulit gitu. Ya. Itu proses transisi ini ke sini. Proses transisi di setiap level itu memang rasanya seperti itu. Ada yang tertekan, ada yang kayak gininya dingin, atau enggak gitu kayak gitu. Kayak naik lift. Nah itu kan sebetulnya kalau kita punya energi, kita tinggal akses aja ke atas, tak nggak usah ngelewatin itu, tak baru memahami set maknanya. Oh ini bisa. Kan nggak butuh beberapa hari sebetulnya. Iya butuh energinya untuk menerima itu.